Seolah-olah Jokowi mengatakan kepada seluruh pendukungnya, besarkan PSI, hancurkan PDIP. Karena orang udah nggak percaya sama Jokowi ini. Dia sudah bermain kasakusuk. Dia lebih sibuk mempersiapkan anak-anaknya untuk memperkuat dinasti. Dikatakan bahwa PSI menggunakan keluarga Jokowi untuk menggerogoti PDIP. Astaga, saya pikir ini jahat banget ya. Begini, Mas Kaisang ini adalah seorang manusia dewasa. Dia memilih PSI karena kesamaan nilai, gitu. Jadi inilah kualitas Mas Kaisang. Dia berani. Mas Kaisang ini bisa aja ya kalau mau cepat ke partai besar, bisa sekali. Tapi dia memilih PSI. Dia sudah mengatakan ikut campur, dia sudah libatkan intelijen. Referendum untuk apa? Bukan untuk merdeka. Meminta Presiden Jokowi harus turun dari kekuasaan. Kita tidak bisa berharap bahwa Pak Jokowi akan lepas tangan terhadap apa yang sudah dia bangun. Sebab menurut saya salah satu presiden yang meninggalkan begitu banyak monumen besar itu Pak Jokowi. Kereta api cepat, IKN, ya kan. Sekarang ini LRT dan sebagainya sudah terjadi ya. Di samping jalan-jalan, bendungan dan sebagainya itu bukanlah sesuatu yang boleh kita udahlah nanti terserah begitu. Ya kayak yang lalu-lalu. Jadi yang pertama kalau Pak Jokowi memikirkan legasinya, menurut saya sih normal itu ya. Kita boleh bilang wah itu presiden ambisius dan sebagainya. Dia tahu dia akan berakhir, tapi dia pengen memikirkan bagaimana agar proyek-proyek besar ini tidak hangus karena itu uang rakyat. Kan begitu pikirannya beliau. Bahwa tantangan ke depan sangatlah tidak mudah. Tapi tantangan tersebut bisa kita jadikan peluang bagi bangsa ini untuk melompat maju, asalkan ada konsistensi dan keberlanjutan dari apa yang sudah berjalan, dari apa yang sudah kita lakukan. Jangan sampai saat ganti pemimpin, ganti visi, ganti orientasi, sehingga kita harus mulai semuanya dari awal lagi. Bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten. Saya ulang, bangsa ini butuh pemimpin yang konsisten, yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, dan berani berhadapan dengan siapapun dan dengan negara manapun. Wah, lucu sekali ya. Apapun masalahnya, yang penting tujuannya adalah turunkan Jokowi. Seperti yang dikemukakan oleh Bang Faisal Assegaf tadi ya. Masalah Kaisang masuk ke PSI saja, ya dia mau buat referendum, masih tidak percaya pada Jokowi. Tujuannya untuk menurunkan Jokowi. Pak Faisal Assegaf atau Mas Faisal Assegaf, Anda ini kan orang cerdas. Masa iya sih? Gegara Mas Kaisang masuk ke PSI, Pak Jokowi mau diturunkan. Kan nggak mungkin terjadi gitu loh. Lah kok seenaknya sendiri sih ngomong seperti itu hanya karena Mas Kaisang masuk ke PSI. Lah urusan Mas Kaisang lah. Emang anak presiden nggak boleh punya hak asasi untuk berpolitik? Boleh-boleh saja loh. Banyak loh anak presiden yang ikut partai, masuk partai, bahkan menjadi ketua partai gitu loh. Terus apa salah Pak Jokowi ketika Mas Kaisang masuk PSI gitu loh? Apa hubungannya dengan negara ini gitu loh? Hak asasi Mas Kaisang lah untuk berbuat seperti itu. Betul kata Bang Fahri tadi. Nah, Pak Jokowi itu cawe-cawe atau berbuat sesuatu itu hanya demi kepentingan bangsa. Demi kepentingan proyek-proyek besar, proyek strategis nasional harus berjalan terus-menerus gitu loh. Sudah banyak uang yang digelontorkan untuk proyek strategis nasional. Jadi pemimpin kedepannya diharapkan untuk melanjutkan program tersebut.
Bukan menghentikan atau merubah program tersebut. Wajar dong jika Pak Jokowi berbicara seperti itu, berkehendak seperti itu, supaya Indonesia menjadi lebih maju untuk kedepannya, gitu loh. Sudah banyaklah proyek-proyek strategis nasional, proyek-proyek yang sudah berguna untuk rakyat Indonesia dan kemajuan Indonesia. Ya harus dilanjutkan. Jadi wajarlah Pak Jokowi seperti itu, berharap pemimpin selanjutnya bisa melanjutkan proyek-proyek strategis nasional yang sudah berjalan saat ini, gitu loh. Nah, ini ya Bang Faisal Asegaf, saya tunjukkan beberapa sederet kemajuan di era Pak Jokowi sejak 2014 lalu. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja, dan bekerja. Selama 5 tahun ini, Indonesia telah fokus dan memberikan perhatian terbesar dalam bidang pembangunan infrastruktur. Infrastruktur inilah yang akan membawa kita bisa menang dalam berkompetisi, menang dalam bersaing dengan negara-negara lain. Kita butuh infrastruktur untuk maju ya. Jadi jangan dirubah program ini, gitu loh. Kita ingin rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir, merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara kesatuan Republik Indonesia.